Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fahri, Sheila Putri Nadia, Juli Patricia, Hamam Salam, dan Diri Calapian akan membawakan presentasi tentang apakah liberalisme dan neoliberalisme merusak pasar dan nilai budaya. Yang pertama kita membahas tentang apa itu ekonomi liberalisme dan neoliberal. Yang pertama adalah liberalisme. Ekonomi liberal cenderung menentang intervensi pemerintah dan proteksionisme di pasar ketika menghambat perdagangan bebas dan persaingan terbuka. Tetapi mendukung intervensi pemerintah untuk melindungi hak milik dan menyelesaikan kegagalan pasar. Konsep kebijakan dari ekonomi liberal ialah sistem ekonomi bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi yang berpaham perdagangan dalam era globalisasi. Yang kedua adalah neoliberalisme. Neoliberalisme atau anti negara lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Pada intinya, neoliberalisme tidak menyukai adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan menjadikan pasar satu-satunya tolak ukur keberhasilan program-program pembangunan. Optimalisasi itu sendiri hanya akan terjadi bila barang, jasa, dan modal dimiliki sekaligus dikuasai oleh perorangan yang akan digerakkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Bagi mereka, campur tangan pemerintah yang terlalu dalam akan memastikan kreativitas individu. Dan ini perlu dicegah karena akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan neoliberal dianggap tidak hanya menggerogoti kedaulatan negara, namun pada saat bersamaan telah memberikan kekuasaan kepada perusahaan multinasional dengan kekuatan modal mereka. Lebih jauh, kebijakan neoliberal juga dituding memperlebar jurang kemiskinan, baik di tingkat domestik maupun. Selanjutnya, apakah liberalisme dan neoliberalisme mengancam nilai budaya di Indonesia? Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian liberalisme dan neoliberalisme, pada hakikatnya adalah konsep kebebasan. Kami setuju bahwa dengan masuknya konsep liberalisme dan neoliberalisme ini dapat mengancam nilai budaya di Indonesia. Mengapa demikian? Liberalisme mengancam budaya Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Karakteristik liberalisme adalah kompetisi dan kebebasan. Ia juga tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan sila ketiga dan sila kelima, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana paham liberalisme ini menjunjung tinggi hak individu di atas nasionalisme, serta menimbulkan kesenjangan sosial bukan pemerataan dan keadilan. Dan jika liberalisme sampai masuk ke Indonesia, akan terjadi revolusi budaya atau perubahan budaya Indonesia secara signifikan. Sedangkan neoliberalisme dengan tidak menginginkan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi karena mereka ingin berdiri sendiri, meningkatkan kekuasaan dan kekayaan mereka sendiri. Di mana hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial karena yang kaya akan semakin kaya. Konsep liberalisme dan neoliberalisme ini merupakan konsep yang berasal dari Barat, yaitu berdasarkan filsafat individualisme. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, di mana hal ini bertentangan dengan kebudayaan dan sistem kemasyarakatan gotong royong dan musyawarah mufakat yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia sedang mengalami westernisasi di mana budaya baik Indonesia dengan perlahan hilang dan digantikan dengan budaya-budaya Barat yang dikedepankan oleh generasi muda. Seperti tingkat seks bebas yang tinggi dan budaya berpakaian menentang dengan paham Indonesia yang seharusnya sudah mendarah daging. Hal ini adalah fakta yang mengikisnya nilai-nilai budaya di Indonesia akibat dari liberalisme dan neoliberalisme. Kami dapat menyimpulkan menjadi 3 poin, yaitu liberalisme dan neoliberalisme bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah individualisme bertentangan dengan budaya gotong royong Indonesia. Selanjutnya, apakah liberalisme dan neoliberalisme merusak pasar karena terbukanya impor? Sebelum membahas mengapa konsep liberalisme dan neoliberalisme cenderung merusak pasar, perlu sebelumnya didefinisikan arti dari merusak pasar itu sendiri. Kata merusak akan didefinisikan sebagai terjadinya resesi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi minus dari kuartal sebelumnya.
Lantas, apakah perubahan ekonomi Indonesia yang berubah menuju liberalisasi cenderung merusak pasar? Jawaban kami adalah kami tidak setuju bahwa liberalisasi dan neoliberalisasi merusak pasar, walaupun memang terdapat beberapa kekurangan dari konsep ini. Pasca krisis moneter masuk ke era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dampak ekonomi neoliberal bagi Indonesia ialah munculnya berbagai perjanjian dengan negara-negara asing yang mengutamakan gain of trade, atau kondisi ketika negara menjual barang dan jasa kepada negara lain yang menimbulkan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat. Bagi Indonesia sendiri, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Tujuan dari liberalisasi perdagangan itu sendiri ialah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menangkap keuntungan dari perdagangan melalui efisiensi alokasi sumber daya yang lebih. Sepanjang tahun 2005 sampai 2015, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, kecuali di tahun 2012 sampai 2014 yang mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor-impor telah berhasil mendorong perekonomian di Indonesia. Keberadaan free trade area yang ada saat ini telah berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Indonesia, meskipun didominasi barang-barang yang berbasis pada sumber daya alam. Namun terbukanya akses pasar produk ekspor termasuk memunculkan suatu keadaan bahwa pasar domestik suatu negara juga terbuka bagi produk impor negara lain. Karenanya, pemerintah perlu mengawasi dan melindungi pasar domestik agar tidak tergerus oleh produk-produk impor yang kualitasnya bagus dan harganya lebih murah. Pemerintah akan mengimplementasikan buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI 2022. BTKI sendiri juga memuat struktur bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor yang digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan fiskal, termasuk ketentuan larangan pembatasan statistik, origin, dan kepentingan lain, sehingga regulasi pemerintah selaras dan semakin memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan kepabeanan cukai dalam perpajakan atas impor. Di tahun 2021, realisasi insentif pajak mencapai 10,28% dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Di tengah dinamika perdagangan internasional, kondisi ekspor dan impor Indonesia cukup resilient. Bahkan ekspor Indonesia tumbuh ekspansif pada 2021 dan awal 2022. Di awal 2022, dengan pemulihan yang semakin kuat, Indonesia perlu perdagangan yang semakin lancar. Salah satu hal yang penting dilakukan adalah dengan menyesuaikan sistem kepabeanan kita agar semakin mengikuti ketentuan internasional. Barang-barang yang didapat harus diklasifikasikan dalam harmonized system atau terdata. Harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, antara yang memiliki nilai perdagangan dunia yang cukup besar, merupakan komoditas strategis termasuk dalam hewan atau tumbuhan yang harus dilindungi, atau barang teknologi terbaru yang sedang berkembang. Pembaruan yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini. Lalu menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, keadaan impor Indonesia di bulan April tahun 2022 tercatat tetap kuat meski sedikit melambat di bulan sebelumnya pada 19,76 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 21,97%. Secara tahunan impor migas dan non-migas masih tumbuh pesat sebesar 88,48% dan 12,47%. Peningkatan impor barang masih tumbuh. Peningkatan impor barang konsumsi mengindikasikan pulihnya daya beli masyarakat. Sementara peningkatan pada impor bahan baku dan barang modal mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas industri di dalam negeri. Salah satunya didorong perbaikan iklim industri domestik. Hal ini juga seiring dengan angka Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia yang semakin ekspansif. Kinerja ekspor dan impor di Indonesia di bulan April 2022 ini menunjukkan kondisi yang lebih positif dibandingkan bulan dan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Surplus neraca perdagangan pada April 2022 tercatat sebesar 7,56 miliar US dollar. Kondisi ini melanjutkan tren surplus pada 24 bulan berturut-turut. Hal ini juga turut menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan risiko global sehingga menjadi bantalan stabilitas ekonomi. Dan kami simpulkan menjadi 5 poin. Yang pertama, liberalisasi dan neoliberalisasi tidak merusak pasar. Yang kedua adalah ekspor-impor Indonesia terbukti menguntungkan. Ketiga, perlunya intervensi pemerintah pada akses impor. Keempat, peningkatan impor mengindikasikan peningkatan aktivitas industri. Dan yang kelima, hal ini menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Selanjutnya membahas tentang teori apa yang kita gunakan untuk membahas kasus ini.
Kita akan melihat kasus ini dari perspektif Hayek atau Austrian School, di mana ia percaya bahwa intervensi pemerintah harus dilimitasi dengan rule of law. Dan ia menekankan bahwa pengambilan keputusan seharusnya dibiarkan kepada pasar. Dikarenakan pemerintah tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau knowledge yang cukup tentang apa yang dibutuhkan oleh pasar, dan pasar dapat menentukan keseimbangannya atau equilibriumnya sendiri. Jika kita membahas kasus terbukanya akses keran impor dengan teori ini, maka kita akan melihat bahwa datangnya suplai impor yang telah diregulasi oleh pemerintah seperti dijelaskan sebelumnya tidak akan menghancurkan pasar. Dikarenakan pasar akan menentukan keseimbangan antara supply dan demand dengan sendirinya. Jika pasokan supply langka, maka harga akan otomatis naik. Dan sebaliknya, jika pasokan berlimpah, maka harga otomatis akan turun dengan sendirinya. Free market bertindak sebagai semacam referendum konstan pada nilai barang dalam suatu perekonomian. Namun memang terdapat beberapa kritikan dari teori ini. Yang pertama datang dari Keynes itu sendiri, di mana ia berpendapat bahwa yang perlu difokuskan bukanlah pada supply, melainkan pada menciptakan demand. Pemerintah harus bisa menciptakan demand yang seimbang agar tidak terjadinya inflasi atau terlalu banyaknya supply. Lalu Keynes juga berpendapat bahwa garis batas intervensi antara pemerintah dan pasar tidaklah jelas. Ia percaya bahwa intervensi pemerintah tetaplah dibutuhkan untuk menghindarinya ekonomi anarkis. Masuk dalam kesimpulan dari kami, karakteristik liberalisme adalah kompetisi dan kebebasan di mana paham liberalisme ini menjunjung tinggi hak individu di atas nasionalisme serta menimbulkan kesenjangan sosial bukan pemerataan dan keadilan. Dan itu bertentangan dengan Pancasila, sila ketiga dan kelima. Tetapi liberalisasi dan neoliberalisasi tidak selamanya buruk. Dampak ekonomi neoliberal bagi Indonesia ialah munculnya berbagai perjanjian dengan negara-negara asing yang mengutamakan gain of trade atau kondisi ketika negara menjual barang dan jasa kepada negara lain yang menimbulkan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat. Karena bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Liberalisme dan neoliberalisme dalam konsepnya memiliki keunggulan dan kelemahan. Maka dari itu, kami setuju dengan pernyataan liberalisme dan neoliberalisme mengancam nilai budaya Indonesia, tetapi tidak setuju dengan pernyataan bahwa ia merusak pasar Indonesia dengan terbukanya impor. Jadi kami berpendapat bahwa Indonesia dapat mengadopsi konsep liberalisme dan neoliberalisme di pasar tetapi tidak menganut konsep tersebut untuk budaya Indonesia dan kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Untuk kebijakan pasar yang terus membuka keran impor, bagi kita lihat bahwa beberapa tahun ke belakang bahwa kebijakan impor menguntungkan bagi Indonesia yang berarti pasar Indonesia sudah siap untuk mengimplementasikan free market selagi tetap meregulasi barang dan yang diimpor dan ekspor, di mana disinilah intervensi pemerintah diperlukan demi menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Sekian dari kami kelompok 8, apabila ada salah kata, kami meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih.